Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kau pilih, segala yang ku perlu,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Kami bersekutu kembali dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan firman Tuhan. Percaya melalui persekutuan dengan firman, kami boleh memandang Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya perkataan-perkataanmu itu menjadi kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Oke. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi juga yang di radio ya, kalau ada yang di radio. Ada Mami? Hah? Oke. Baik. Adakah yang mau sharing pagi ini? Yang mau cerita, silakan. Ada? Matian, mau sharing apanya? Shalom semua ya. Yeah. Shalom, ini satu cerita sedikit. Cerita bagaimana firman minggu ini ya. Antara fokus. Kemarin mulai hari Senin ada dikatakan di situ di firmannya itu fokus kan. Cuman kadang kita kalau mendengar firman itu nggak mungkin kita tangkap semua. Karena kadang nggak bisa menangkap. Kadang cuma hanya sekata aja tapi hikmatnya luar biasa. Nah kemarin itu yang seperti apa yang dibilang Pin itu ya, kadang kita nggak tahu, kadang kita nggak mengerti apa sudah Tuhan rancangkan, kadang kita tidak mengerti yang Tuhan itu kerjakan bagi kita setiap harinya gitu. Tapi kalau tiba-tiba kayak ini ya gitu ya, ternyata kadang mujizat, kadang gimana, kadang mengajari, kadang gimana, tapi kadang kita memperhatikannya agak belum mengerti gitu. Kadang kalau perasaan kita, kalau dulu itu ya, kita lah kayak saya itu mengalami kayak pikiran dari semuanya, dari malang kayak gitu. Tapi Tuhan itu, kadang saya mengangkat kayak gini, kenapa ya? Apa ya Tuhan ambil dari saya kok bisa? Tuhan itu memilih gitu, kok bisa memilih ini bukan, itu bukan, tapi sedangkan orang yang tinggi, yang kaya, yang ini aja, kenapa ya, gimana ya, kita kadang berpikir, seperti saya berpikir, gimana kadang ciri-ciri Tuhan itu, kadang orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang yang kayak gini, tapi kalau kita melihat diri kita sendiri, kok bisa dipilih, sepertinya kayak gitu ya. Dia menyatakan dirinya setiap hari bagi kita. Kadang kita pun bertanya-tanya, mana kok bisa emang saya untuk berbicara kayak orang-orang gitu, like kayak bapak gitu. Apakah saya bisa datang kepada orang-orang yang membutuhkan? Tapi kalau ya Tuhan itu kadang kita
samar-samar kita lihat barang tiba-tiba muncul. Kadang kita gini, oh waktu kemarin itu saya punya teman itu ya, bilangnya teman enggak, tapi atasan manajer engineering di TSC itu kan. Dari bulan 4 kemarin dia mengambil langkah dia mau pingin kerja ke luar negeri. Dia sendiri mengatakan dia mau pingin, hatinya itu kayak dari skill dia, dari mungkin dia senior manager di TS itu engineering, dia mau pingin ke luar negeri dia. Tapi dia mau resign. Udah resign, dia ngambil dengan tiba-tiba di satu sisi dia kayak nggak diperlakukan di TS itu sebagai seorang manajer lah gitu. Maunya dia keluar, maunya dia ke Singapura. Dulu pun udah diberangkatkan sering dia ke Singapura, tapi kayaknya cuma sekali-sekali, apalagi minus budget. Kadang PS itu kayak gitu, minus budget, minus begini gitu. Tapi dia itu melangkah dan dia nggak bisa mensupport anak-anaknya. Kok makin buyar dia pikirannya ya. Saya juga mengatur orang ini nggak bisa. Terus saya pun pekerjaan saya pun kayak gini, kok digini-giniin aja gitu. Mungkin melihat situ, padahal orangnya nampaknya lembut sekali dan gimana gitu, nerima apa adanya. Ya orang Batak tapi udah lama dari kecilnya dia di Cilacap gitu ya kan. Terus padahal nampaknya baik, aku dengar. Terus aku tanya, pernah bertemu udah bulan 4 itu kayaknya nggak di TSC lagi apa? Enggak, kenapa? Tapi dia agak sungkan. Setelah itu udah lama-kelamaan kayaknya nggak mencari pekerjaan itu nggak ada dapat lagi. Sampai kemana-mana udah dicari, kadang ada yang menerima tapi nggak mau nggak respon. Setelah itu udah itu dia bercerita, lama-kelamaan dia cerita di telepon aku. Apa Pak? Ini aku mencari kerjaan tapi ini tolong doain ya. Bukannya mau ke Singapura ya? Aku bilang. Enggak, tapi udah ini dia. Dia jujur semua. Apa yang Bapak apa dan kok bisa tiba-tiba langsung keluar dari situ? Dia cerita tentang masalah pribadi, zaman masalah ini semua diceritain. Wah, Bapak ini kok bisa cerita kayak gini ya? Oh, oke lah. Nanti kita doain. Bahkan kita perkumpulan pun dia minta doa. Pas saya giliran doa, dia minta doa gitu. Iya ya. Terus selama ini buyar pikirannya sampai sekarang dia belum mendapatkan pekerjaannya itu. Tapi bagaimana Tuhan, dia mendatang kepada saya. Dia caranya datang itu dengan mencari bagaimana dia itu menjalani hidup gitu. Bahkan seluruh apa yang dialaminya itu sudah diceritakan gitu. Saya bilang saya takut untuk mengatakan bagaimana ya. Ya kayak dulu ya, kalau kita dulu ada dapat ini kayak cepat pelayanan, oh ini nih. Tapi gimana ya caranya menceritakan sama bapak ini, padahal dia orangnya. Setelah itu dia menceritakan dapat pencerahan dari kita, ibaratnya kita kamu kayak bapak kayak gitu nih. Terus selama ini dia minta sama Pak Pendetanya didoain, tapi kayaknya enggak kayak pendoaan yang dulu, jadi dia nggak ada jawaban gimana kayak gitu. Terus datang lagi sampai udah sampai 6 bulan ini dia nggak mendapat, tapi malah pikirannya buyar gitu. Terus kemarin hari Sabtu kemarin dia datang. Terus udah itu bagaimana kita menceritakan bagi dia kok bisa dia lempang gitu. Terus gimana? Tanyanya kayak gini, itu bagaimana cara menjalankan itu bisa datang kepada Tuhan? Nah, itu nggak bisa dibikin sendiri. Dengan kerinduan hati kita, dengan fokus kepada Tuhan. Saya juga nggak tahu bagaimana, tapi kalau kita memberikan posisi kita ditaklukkan oleh Tuhan, mungkin itu udah mengalami kemarin kayak gitu, dan itu sekarang sudah mengakui kesalahannya, ya boleh datang kepada Tuhan. Coba dulu rasakan, saya bilang. Dulu dia merasakan, kayaknya udah didoain. Pas hari Senin dia buyar lagi. Terus saya ditelepon, mungkin ditelepon ditawarkan lagi ke TSC.
Pak mau manajernya ini kayak gini, ditawarin lagi ke TSE. Terus dia buyar, apakah aku memilih di TSE lagi? Terus dari HRD dan manajer yang logistik di screenshot kata-katanya itu dikasih sama saya. Waduh, gimana saya menjawab ini kok screenshotnya mereka dari screenshotnya manajernya logistik ditawarkan dia ke logistik di manajer HRD TSE di screenshot semua. Coba kok ini ada tawaran kayak gitu. Terus aku bilang minta ini toh di SMS, maaf ya toh ya, saran itu yang udah lebih dewasa dalam Tuhan. Coba sepertinya kembali nggak aku ke posisi yang awal, yang itu sudah menyalami Tuhan itu luar biasa dari cerita itu. Aku mau pingin pendapat itu. Aduh, aku bingung. Jangan pendapat saya, bilang. Coba itu kemarin itu saya udah terangkan selama ini. Tapi saya bilang ini karena hari Senin itu saya mendengar firman itu fokus gitu. Saya balas lagi. Ini semua saya nggak bisa memutuskan untuk itu. Dengan bagaimana itu dengan saya bilang kemarin dengan itu bagaimana fokus, aku menjawabnya kayak gini. Coba tenangkan hati itu dan fokuslah kepada Tuhan. Kalau ini jangan salah melangkah. Kalau itu bertanya kepada saya, itu mungkin salah melangkah. Tapi coba tenangkan hatinya, itu bagaimana, nanti pasti ada Tuhan berikan. Coba dulu ambil cara yang khusus untuk Tuhan. Itu pasti ada jawabannya nanti. Jangan ada mikiran ini. Mungkin karena ada tawaran, emang semuanya dunia itu ada menawarkan. Kalau itu mau balik kembali, itu memang jalan terbaik, boleh itu langkahkan lagi. Tapi jangan buru-buru melangkah, coba tanya lagi. Jangan gara-gara kayak gini udah 6 bulan bekerja, itu melangkah. Tapi ini, saya enggak bisa untuk menentukan langkah itu. Tapi berjalanlah kita belajar bersama Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Terus dia bilang, baik itu makasih banyak sekali. Padahal saya itu bukannya untuk gimana, tapi saya hanya sarannya itu. Ya, saran saya kayak gitu. Karena saya tidak bisa untuk melangkah, tapi karena kita belajar sama-sama datang kepada Tuhan. Dia mengalami, iya terima kasih ya Tok ya. Iya, tapi saya juga udah selesai berkata-kata sama itu. Saya juga menanya kepada Tuhan ya, iya, ya, bisa nggak aku bilang kayak gini, kayak sama dia, tapi Tuhan. Kadang kalau kita mengatakan kayak orang itu kan ada rasa takut. Ini terbilang ngomong itu, tapi bagaimana Tuhan itu di depan kita ngomong sama dia, kita diajari. Terus dia nggak bertanya lagi, terus dijawab, iya, aku kemarin waktu ngomong kayak itu emang iya saya lakukan. Yang kita bilang itu emang ada rasa ketenangan. Ya udah, untuk ini ya puji Tuhan lah, kita boleh belajar bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Coba. Baik, puji Tuhan ya. Ketika apa ya? Satu kalimat ya, fokus sama Tuhan. Dan ketika diperhadapkan gitu ya dengan penerapan gitu ya. Ketika kita membicarakan firman itu gitu kan. Kan firman itu yang ya, yang menyatakan dirinya kan. Terkadang orang gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Kadang-kadang kayak gitu. Tapi saudara, begitu kita itu menerapkannya dalam hidup kita, kita mengalaminya, kita menenangkan hati kita, maka pengalaman kita akan firman itu juga akan kita lihat ketika ada orang datang kepada kita. Tujuannya adalah salah satunya itu untuk meneguhkan hati kita sebetulnya. Karena ketika kita melihat orang lain mengalami apa yang kita alami gitu kan, maka firman itu makin mendalam. Itulah sebetulnya arti lain daripada penampakan Tuhan, saudara. Itu sebetulnya gitu. Jadi
hari-hari yang kita lalui sekarang ini ya, kalau saudara mulai merenungkannya gitu ya, hari-hari yang saudara lalui, hari-hari yang kita lalui, hari-hari ke depan gitu ya. Jadi kita itu akan mengalami semua firman yang kita persekutukan gitu. Jadi ibaratnya saudara, dari banyak sekali nanti firman yang kita persekutukan itu ya, dia itu melakukan pekerjaannya di dalam kita, membersihkan kita, menyempurnakan kita, membimbing kita, menasehati kita, apalagi menerangi, mencerahkan kita, terus menuntun jalan kita, memberikan kita hikmat untuk memecahkan masalah. Ya, ketika kita berjumpa dengan orang, kita melihat bagaimana Tuhan menaklukkan setiap orang, gitu. Membuat kita itu, saudara, makin mempunyai hidup, gitu. Hidup itu kan semangat ya. Kan ketika kita melihat orang itu dicerahkan seperti tadi lah misalnya gitu ya. Sudah sekian lama gak kerja gitu kan. Mungkin kan dia sudah menyadari sebetulnya bahwa keputusannya salah ternyata gitu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan dia untuk mencari pekerjaan gitu. Tapi itu pun Tuhan juga gitu. Kalau misalnya bisa dipanggil lagi kan itu anugerah juga kan. Tapi kenapa dia bisa dipanggil lagi? Itu kan karena dia mau mendengarkan, hanya mendengarkan aja gitu. Kan tadinya mungkin pikir dia, di tengah kekalutan dia, kemana ya aku mau minta tolong gitu ya. Tentu pendetanya mungkin sudah nasihati dia juga, berdoa lah gitu. Tapi dia sudah coba, tapi gak bisa kan gitu. Sampai berlalu sekian waktu lamanya. Teringatlah gitu. Lalu ketika dia mengikuti gerakan hatinya tadi kan, siapa tahu gitu ada pertolongan gitu. Kan itu kan. Jadi saudara, pada akhirnya setiap orang, saya sudah bilang saudara, saya sering sekali kalau misalnya kayak yang teman yang di PIU yang saya bilang itu kan, itu pasti kalau dia lagi ada gimana gitu ya, masalah yang menjepit gitu ya, pasti datang gitu. Sudah banyak ceritanya gitu. Saya sharing lagi. Dan setelah itu lagi mukanya cerah, gitu ya, kita masih datang sama Tuhan ya. Nanti saya biarin gitu lagi. Kadang-kadang saya yang datang gitu. Dan ada dia yang masih bersekukuh dengan kehebatannya gitu ya. Padahal sebetulnya sudah kering gitu ya. Teman-teman gembala yang lain gitu ya. Padahal sebetulnya sudah kering gitu. Kadang saya biarkan gitu ya. Saudara, kehidupan yang akan kita jalani di depan ini gitu ya, semua hal yang tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab gitu ya, tentang inilah gitu, bagaimana itu terjadi gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan tentang konflik yang sedang terjadi gitu kan.
Dulu kita hanya berpikir, oh nanti akan terjadi begini, begini, begini. Gitu. Saudara, iya akan terjadi dan memang sedang kita lihat. Tetapi entah apa yang terjadi sebetulnya itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan Tuhan gitu. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu menjelaskan gitu. Kalau kita perhatikan saudara bagaimana semua orang sudah bersiap-siap gitu. Bersiap-siap untuk memprediksi akan apa yang terjadi. Oh pasti bisa terjadi perang yang sangat besar, perang kawasan gitu. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu gitu. Padahal ternyata banyak sekali spekulasi yang terjadi di dalam gitu. Nah, jadi di dua kubu yang sangat besar atau tiga kubu lah ya, Yahudi, Kristen, Muslim kan, itu yang sedang ini kan, yang sedang ada di sana gitu, yang punya akar sejarah yang sama gitu. Saudara, ketika mendengarkan penjelasan gitu ya di satu ini ya, karena saudara kalau kita ini kan yang di kalau kita buka YouTube kita gitu ya, kalau hanya kita dengarkan dari yang umum, dari media mainstream gitu ya, seperti TV One, Tribun, Kompas, pasti itu beritanya sama. Karena apa saudara? Karena memang sejak awal, jadi ketika Presiden Soekarno dulu menyatakan bahwa Israel adalah penjajah gitu ya, jadi turunannya semua sama beritanya gitu. Selalu akhirnya bangsa kita itu berat sebelah gitu. Nah, terus sementara jadi tidak pernah punya informasi yang akurat gitu. Karena begini, karena kita itu sudah dicekoki, bangsa kita secara khususnya itu dicekoki berita-berita yang negatif gitu tentang Israel gitu. Pokoknya dengarkan kata Israel aja itu mereka rasanya sudah gimana gitu. Sudah dianggap penjajah, jadi cap penjajah itu gitu. Sudah dicapkan kepada mereka gitu. Padahal bagi orang Kristen sebaliknya kan. Nah, jadi saudara, apa yang terjadi ketika diberitakan, apalagi kemarin kalau saudara lihat, mungkin ada kalau saudara buka di YouTube saudara mungkin ada yang tentang kayak lautan api itu ya. Jadi sebetulnya itu hoax gitu. Jadi ada banyak sekali beritanya itu hoax gitu. Untuk apa? Demi viral gitu. Apalagi sentimen bangsa kita itu memang sangat pro terhadap Palestina gitu misalnya. Jadi mereka buat berita, sudah berapa, udah hancur. Ternyata pertahanan mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Tetapi ternyata begitu kita dengarkan dari yang lain gitu. Ya, jadi kebetulan ada saya ini kan yang santar tentang si Nabi ke-26 itu ya. Dia itu hubungannya itu internasional gitu. Jadi di Zoom-nya dia itu hadir juga orang-orang penting di bangsa kita yang seharusnya orang Kristen ya. Mantan kepala BAIS kemarin baru dia itu ya, dia terangkan semua gitu.
Dan dia ternyata juga di sana sukarelawan di sana, di Israel sana si orang itu, karena dia ikut membantu di sana. Jadi dia juga bisa dapat informasi-informasi dari sana gitu. Jadi ketika dapat penerangan itu gitu ya dari sana gitu ya, dan dia langsung cari beritanya semua berita dari luar negeri gitu ya, bukan dari, kalau bangsa kita memang itu kita sering sekali dibohongi saudara bangsa kita ini presidennya aja bisa dibohongi saudara. Dulu saudara ada yang ini katanya ada seorang ibu yang katanya bayinya itu dari kandungannya itu bisa keluar suara-suara azan gitu. Itu diundang ke istana loh saudara. Nggak tahu itu masa Presiden Soekarno atau siapa gitu ya, atau Soeharto, nggak tahu. Wah didengerin, tetapi ternyata tahu nggak saudara, ada tape itu loh dibikin di perutnya saudara. Tapi itu sampai ke istana saudara. Jadi saudara, bangsa kita ini saudara gampang sekali termakan berita bohong gitu. Wah itu sudah pura-pura padahal saudara menurut informasi itu saudara. Jadi yang di Israelnya itu yang meninggal itu pada waktu yang pertama itu ya sampai kedua itu cuman 90 gitu atau berapa gitu ya. Tetapi dan sudah plus yang orang Thailand satu itu, karena kan yang di pesta itu saudara. Ya. Nah, lalu di mereka itu sudah 900 gitu. Di Palestinanya gitu. Jadi mereka mencampur adukkan antara Hamas dan Palestina. Padahal saudara, banyak di antara orang Palestina ini yang sudah menjadi warga negara Israel sebetulnya gitu. Jadi tidak tahu berita yang sebenarnya. Dan mereka juga tidak berani mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Jadi kebencian yang sudah berurat berakar terhadap Israel itu, waduh. Nah, jadi ini memang benar-benar terkurung di dalam sejarah gitu. Sama-sama tegar tengkuk saudara. Jadi gak ada yang bisa, kalau kita melihat sejarah, kalau tidak melihat perkembangan Tuhan, maka kita akan larut di situ gitu maksudnya. Kan mereka bersekuku akan membangun bait suci yang ketiga. Orang Kristen juga mendukung karena itu penggenapan nubuatan. Padahal saudara, mereka itu mengalami seperti itu saudara, itu karena penghukuman. Sebetulnya gitu. Wong Tuhan aja sudah bilang kok rubuhkan bait suci ini. Tuhan Yesus kan yang bilang kan. Sedangkan sejak awal aja Tuhan tidak pernah mengizinkan atau menyuruh untuk membangun bait suci. Kan begitu kan awalnya kan. Kan karena keinginannya Daud. Itu pun dia tidak diizinkan. Anaknya yang akan membangun gitu. Tapi dia siapkan segala sesuatu untuk pembangunan itu. Lalu di zamannya Tuhan Yesus, coba lihat. Kan yang pertama kan sudah runtuh gitu. Bangun lagi kan. Di zamannya Nehemia kan dibangun lagi kan. Lalu setelah di zamannya Yesus, sesudah berdiri megah lagi kan. Kan orang kan memuji-muji itu kan. Lalu Tuhan bernubuat kan. Kamu lihat nanti ya. Bahwa bait suci ini tidak ada satupun batu akan berdiri di atasnya. Iya kan? Dan terjadi saudara di zamannya Titus saudara. Hancur lagi itu saudara.
Lalu saudara, karena memang pikirannya orang Israel itu saudara, jadi tidak melihat, tidak mau menerima Mesias. Karena ketegaran tengkuknya gitu loh. Sama juga dengan sekarang, dengan kepada orang Kristen yang tidak mau mempelajari apa arti kedatangan Tuhan, tidak haus akan kebenaran. Mereka terus dicekokin dengan apa? Doktrin, saudara. Tidak mau meninggalkan dunia ini. Kalau hati seseorang berpaut kepada dunia ini, maka yang akan dia dengarkan adalah informasi-informasi dari dunia yang menyesatkan. Makanya akan berputar-putar di situ. Yang akan dibicarakan adalah konflik itu. Sementara Tuhan itu pekerjaannya sudah jauh. Makanya saudara, jadi orang-orang yang akan terus memikirkan itu, maka akan mati oleh karena itu. Pasti kan, lihat saudara, bagaimana orang-orang yang di sana ketika mau keluar juga sulit kan? Saudara, ketika dibilang, oh nanti akan ada bisa terjadi perang kawasan, kayaknya sulit terjadi. Kenapa? Karena keadaan ekonomi daripada negara-negara Arab itu sedang hancur juga. Dan mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya. Siapa Hamas itu gitu. Bayangkan saudara, mereka sudah membunuh anak-anak. Mereka itu memperkosa. Ada yang dari orang apa itu ya, yang kan di itu kan, yang di pesta itu. Saudara, mereka itu simpel aja saudara. Orang Yahudi itu sangat ketat. Kan pada waktu itu kan terjadi Sabat. Jadi kalau Sabat, orang Israel yang sejati gak mungkin pergi ke pesta itu. Karena bagi mereka itu Sabat itu adalah itu sangat sakral gitu. Harga mati. Kalau orang yang tidak melakukan Sabat, kan di Taurat kan dibilang akan dilempari, harus dihukum mati. Jadi orang yang pergi ke situ, istilahnya ya sudah, kamu dihukum oleh Tuhan karena kamu tidak melakukan Sabat. Jadi kalau berita yang kita dengar di bangsa kita itu, oh ternyata mereka diserang pada saat itu gitu. Sabat gitu kan. Mereka lupa Netanyahu itu cerdik saudara. Justru dengan itu saudara, oh kenapa tidak dilarang saja? Oh gak bisa dilarang gitu. Ternyata mereka juga sudah dapat info. Intelijen mereka itu bukan intelijen abal-abal. Sudah tahu akan diserang gitu. Jadi berita yang beredar kan, wah itu ternyata udah dijebol katanya. Ternyata tahu gak saudara? Lewat kejadian itu, Israel jadi bisa menyatakan perang. Justru bisa menduduki karena perang. Jadi sebetulnya saudara, Israel itu kalau mau nyerang, dia kasih surat dulu selebaran. Bukan seperti mereka ini saudara, membabi buta gitu. Dan mereka bayangkan saudara, udah mereka perkosa gitu, lalu dibunuh.
sambil memerkosa, mereka itu menyebut Allahu Akbar. Cobalah. Apa seperti itu? Dan itu kan kesaksian itu, saudara. Yang si orang Jermannya itu. Gitu. Agama apa seperti itu? Tapi karena seperti itu nggak bisa didengerin. Karena sudah tertutup itu loh, saudara. Karena sentimen agama. Bagi mereka itu Hamas pahlawan. Tapi sebetulnya Hamas itu justru pembuat masalah di sana. Yang menderita siapa? Rakyat Palestina. Apalagi sekarang sesudah dinyatakan perang. Kalau sudah dinyatakan perang, gak peduli lagi, gak perlu pengumuman. Alasannya, mereka yang serang kami duluan. Itulah alasannya. Dan apa semua yang terjadi yang kita lihat, saudara? Itu kan semua karena dia ada di zaman itu gitu loh. Pikirannya tertawan di situ. Sama, saudara, semua orang kalau kita tertawan dalam satu masa itu, saudara, maka kita akan ada di situ. Makanya ketika kemarin kita itu, saudara, tanpa sadar gitu kan. Ketika kita dibawa ke dunia orang mati kan. Dengan penginjilan gitu kan. Awalnya mungkin betul. Tetapi mulai terperosok ke dalam. Masuk kembali ke dunianya mereka. Akhirnya dunianya mereka datang ke dunia kita. Kacau kan? Karena apa, saudara? Tidak dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Tidak dipimpin oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang sama guru kita, naiklah kemari. Nggak ngeh gitu kan. Kan itu kan. Puji Tuhan, saudara. Kita mendengarkan firman naiklah kemari kan. Maka kita naik kan. Lalu Tuhan ajari kita, Tuhan bimbing kita, Tuhan keluarkan kita dari situ. Lihat apa yang terjadi. Kita nggak mengalami lagi hal-hal yang parah seperti itu kan. Damai sejahtera mulai turun. Kita mulai punya semangat hidup. Kita mulai mendengarkan firman hidup selama-lamanya kan. Diangkat, saudara, satu selubung gitu. Ya namanya, baik. Saya share screen ya. Coba kita lihat. Ini tinggal sedikit lagi ya. Kalau sempat nanti kita buka yang baru. Lihat. Nah ini. Selama proses mencapai kedewasaan, dalam hidup, setiap orang harus menempuh sebuah rute gitu ya. Mereka harus menerima penghakiman, ajaran, dan penyempurnaan oleh firman Tuhan gitu. Ada rute yang kita jalani setiap orang katanya. Dalam proses mencapai kedewasaan gitu. Ada rute yang kita alami, yang kita mesti lewati gitu. Jadi kalau setiap rute itu kita menolaknya gitu ya, kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa aku harus mengalami kayak gini? Kenapa mereka tidak gitu? Lambatlah prosesnya.
Tapi ketika kita mulai mau nyerah, mulai menenangkan hati kita, tenangkan hatimu. Gitu. Makanya Tuhan itu, kalau saudara perhatikan ketika dia melayani di masa pelayanannya, saudara perhatikan, dia itu menantang mereka itu, gitu. Maksudnya itu supaya mereka itu berpikir, gitu. Sama seperti tadi lah, sudah betul. Kamu yang harus berdoa, Bapak yang harus berdoa. Kita nggak bisa terus kasih kasih solusi gitu. Nanti dia akan bergantung kepada kita. Nggak bisa kayak gitu, harus dirubah pelayanannya. Harus diajar dengar firman Tuhan sendiri, mendengarkan suara Tuhan sendiri. Jangan jadi Tuhan. Tuhan saja dia itu memberikan supaya orang itu belajar mencari kebenaran gitu. Kalau engkau tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu, kan gitu. Kalau engkau tahu, niscaya engkau sudah minta daripadanya. Saudara, proses yang kita alami, saudara, perjalanan itu harusnya membuat kita itu dewasa. Perhatikan setiap hari gitu, bahkan sangat cepat rasanya, saudara. Dan memang, saudara, begitu kita itu menerima pekerjaan Tuhan ya, itu sebetulnya artinya adalah Tuhan itu menjejakkan kakinya. Tuhan itu gak kelihatan, tapi dia bekerja sesuai dengan imannya manusia, kerjasamanya manusia. Jadi ketika ada manusia yang berseru kepadanya, ketika ada manusia yang menerima pekerjaannya dan menerapkannya, maka alam materi ini juga berubah gitu. Kepada siapa pertama kali ditunjukkan? Kepada orang yang menerima pekerjaan Tuhan itu, atau yang melihat penampakan Tuhan itu. Makanya kita itu punya kesaksian. Jadi ketika kita mulai mengalami Tuhan gitu, ciri yang sangat mendasar adalah kita punya semangat gitu. Dan selanjutnya dunia di sekitar kita itu akan mendapatkan hidup. Dan permasalahan-permasalahan yang ada itu tersingkap, terbongkar gitu. Tersingkap semua. Bukankah itu yang kita alami kan? Siapa yang benar-benar mencari kebenaran akan tinggal. Yang tidak mau mencari kebenaran, yang tidak cinta kebenaran, ya akan keluar sendiri. Ini bukan karena kita, ini karena Tuhan. Kalau seandainya mereka itu benar-benar, kan itu kan Tuhan ngomong kan, kalau kamu benar-benar adalah
muridnya Abraham atau keturunan Abraham, kalian pasti datang kepadaku. Iya. Kalau orang benar-benar mencari kebenaran, pasti dia akan bergabung dengan orang yang mencari kebenaran. Seperti itu, sesimpel itu, saudara. Kalau bukan karena saudara itu mencintai kebenaran, saudara nggak akan ada di sini. Jadi terjadi pemisahan, saudara. Terjadi pengelompokan. Padahal kalau dipikir, saudara, kan Tuhan itu kan sudah mendamaikan semuanya gitu. Kenapa mereka bersitegang harus membangun? Kan masalahnya kan cuma itu aja. Nggak bakalan bisa berdamai. Karena perspektifnya itu sudah berubah menjadi paradigma. Sudah menjadi pola pikir gitu. Pokoknya kami harus bangun di sini bait suci, karena sudah terpola di sini. Kami harus bangun bait suci. Kan orang-orang Kristen kan ikut-ikutan juga kan. Jadinya begitu, saudara. Gak mau, saudara, melihat Tuhan yang sekarang. Itu loh permasalahannya. Pikirannya ini tetap di Tuhan zaman dulu, saudara. Tuhan zaman perang. Jadi karena ketegar-tengkukan itulah makanya Tuhan berfirman, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sampai dia bilang, berdoalah supaya itu jangan terjadi pada hari Sabat. Karena kalau itu terjadi pada hari Sabat, makanya saudara ketika mereka diserang itu pada hari Sabat, mereka itu lebih baik mati daripada harus menyerang balik. Itu loh saudara ceritanya. Iya. Makanya banyak dari warga itu yang sampai bisa itu. Karena apa? Pegang konsep itu. Makanya Tuhan bilang di awal, berdoalah supaya itu jangan terjadi pada hari Sabat. Itu loh tegar tengkuknya itu gitu loh. Sementara kan Tuhan Yesus kan justru sengaja, saudara, coba saudara lihat. Karena Tuhan atas hari Sabat, dia kasih sama mereka logika. Cobalah kalau ada lembumu masuk ke parit itu. Cobalah para imam, kalian punya lembu misalnya gitu. Kalian tolong nggak? Atau kalian biarkan di situ sampai mati? Pasti pernah kejadiannya kan? Kejadian seperti itu kan? Enggak lah, Tuhan gak setegang itulah gitu loh maksudnya. Gak sekaku itu loh Tuhan loh. Kalian yang buat Tuhan itu kaku. Karena kekerasan hatimu lah makanya ada Taurat. Tapi Tuhan bilang, ciri orang yang punya kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia. Tapi bukan jadi hidup semaunya ya. Peraturan itu pun ada gunanya. Makanya saudara, orang-orang yang kebablasan saudara, bayangkan misalnya sudah seperti itu gitu. Ada yang sudah cerai, dia selingkuh, bukan sekali lagi selingkuh.
Bisa-bisanya begitu udah cerdas, bisa-bisanya dia buka pelayanan, bayangin. Loh, apa sih nilai pelayanan bagi orang ini? Sudah seperti itu, berani buka pelayanan. Lah, kalau ada orang yang mengikut orang seperti itu, ya gimana coba? Pelayanan apa maksudnya gitu? Betapa orang sudah menajiskan pelayanan gitu. Saudara, kalau kita melihat terus, saudara, pergolakan yang sedang terjadi di dunia ini, sadarilah saudara, bahwa memang waktunya sudah tiba dan engkau ada di dalamnya. Fokuslah mendengarkan dia setiap hari. Jika engkau tidak memiliki firman Tuhan, melainkan hanya mengandalkan kepercayaan diri dan kemauanmu sendiri, semua yang engkau lakukan hanya didasarkan pada semangat. Wah, itu akan mengalami kehancuran, saudara. Makanya penting sekali, saudara, baca firman Tuhan, saudara. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Kalau saya masih berusaha terus mengingatkan saudara, ayo. Kalau engkau mengalami satu kejenuhan satu hari gitu ya, berhikmatlah gitu. Cari firman Tuhan gitu. Ada di YouTube-nya, dengerin lagi. Sampai tidur pun mungkin ketika kau mendengarkan pas lagi ini kan, ngantuk pun jadi ngantuk gitu kan. Gak apa-apa. Tapi pasti nanti ada satu bagian daripada firman Tuhan itu yang nempel gitu. Sehingga tidak dunia ini yang mengisi pikiranmu, tapi firman Tuhan. Dan di balik firman Tuhan itu ada nasihat, ada ketenangan. Paksa, mesti latih dirimu, mesti dipaksa. Artinya, jika engkau menginginkan pertumbuhan dalam hidupmu, engkau harus makan dan minum dan lebih memahami firman Tuhan. Semua orang yang disempurnakan oleh firman-Nya mampu untuk hidup dalam firman gitu. Itu semua orang yang disempurnakan gitu kan, semua orang yang disempurnakan oleh firman. Jadi kita disempurnakan oleh firman. Kenapa dikatakan tidak disempurnakan oleh Tuhan? Karena apa? Kalau disempurnakan oleh Tuhan, Tuhan itu ya nggak kelihatan, abstrak. Firman itu nyata. Kan ada kata-kata yang kita renungkan gitu loh. Kalau Tuhan apanya gitu loh. Apa gunanya gitu. Nggak ada gunanya gitu. Dari mendengarkan firman-Nya lah kita jadi tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan semua orang yang disempurnakan oleh firman-Nya mampu untuk hidup dalam firman. Mereka yang tidak menjalani pemurnian firman-Nya, yang tidak menjalani penghakiman firman-Nya, mereka tidak layak dipakai oleh-Nya. Kalau tidak layak dipakai oleh-Nya kan berarti kan orang itu tidak akan melihat pekerjaan Tuhan gitu. Orang itu tidak akan disempurnakan. Orang itu tidak akan melihat zaman yang baru. Kalau orang itu tidak mengalami Tuhan, berarti dia tidak mengalami perlindungan Tuhan, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, tidak mendapatkan bimbingan Tuhan. Orang itu akan mengalami apa? Kebalikan dari semua orang yang mengalami Tuhan.
tidak mengalami sukacita, tidak mengalami ketenangan, tidak mempunyai visi dalam hidupnya, tidak mengetahui apakah Tuhan masih ada di dalam dirinya atau tidak, tidak mengalami kasih-Nya Tuhan. Makanya kalau dikatakan, kalau tidak layak dikatakan dipakai olehnya, ya mana bisa melihat Tuhan? Jadi sampai sejauh mana engkau semua hidup dalam firman-Nya? Hanya jika engkau makan dan minum firman Tuhan dan mampu membandingkan firman Tuhan itu dengan keadaan hidupmu sendiri dan menemukan jalan penerapan sehubungan dengan masalah-masalah yang telah kukemukakan gitu. Barulah penerapanmu akan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang melakukan penerapan seperti ini yang memiliki keinginan untuk mengasihi Tuhan. Jadi semua saudara yang dikatakan Tuhan itu sistematis, saudara. Saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika dia mengatakan A, maka akan terjadi B. Kalau kamu tidak mengikutinya, maka kamu akan berhenti di sana. Ketika kamu berhenti di sana, coba perhatikan. Jadi Tuhan membimbing kita itu apa? Dia siapa saja, keadaan apa saja orang itu, saudara, jalan yang dia tempuh itu seperti bagaimana dia itu menjalaninya. Kalau dia berhenti, capek gitu, maka berhentilah gitu. Ketika dia melanjutkan perjalanannya, ya udah dia akan merasakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang ada di zaman Taurat, maka disitulah dia. Maka di pikirannya pokoknya harus bangun bait suci. Padahal kan itu kan sumber malapetaka. Jadi nggak ini loh, nggak. Dia pikir itu untuk Tuhan gitu. Tidak mendengarkan baik-baik. Padahal Tuhan sendiri bilang dirubuhkan. Akan dirubuhkan gitu. Lalu siapa yang menyuruh pembangunan bait suci itu? Keinginan mereka. Dan itu sudah menjadi paradigma, saudara. Cara berpikir. Itulah keras kepala. Oh saudara, yang paling malang dalam hidup manusia adalah keras kepala. Itu sudah sampai pada puncak gitu. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang dianiaya. Kenapa berbahagia? Karena melalui jalan itulah kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang kemarin, kita terkesan kita kalau kamu keluar dari sini kamu nggak bisa lagi sembarangan memakai pengajaran ini. Harusnya kan, saya bisa kan? Wah, mereka semua tidak pernah dikasih janji sama guru kita. Kalau saya asli gitu, Batam gitu. Saya menjadi ketua waktu itu.
Sumatera dia berikan. Tapi mereka berusaha merebut Medan. Ya udah saya kasih sekalian gitu. Nggak peduli. Tapi lihat bagaimana pekerjaan mereka. Hancur juga kok. Hancur. Wow, tadinya mereka itu tercerai-berai saudara. Sekarang saya biarin gitu. Dan juga saya pikir saya waktu itu ya udah. Saya lebih tenang gitu. Saya mikirin Batam gitu. Iya. Kalau dengan seperti itu, jadi istilahnya gitu, kalau misalnya Pak Andreas hadir gitu, menghakimi gitu, dia kasih janji kok. Siapa yang anaknya gitu. Tapi saudara, sudah. Kalau memang gak bisa, oke, saya serahkan kok. Itulah yang membuat kita bisa jumpa dengan yang sekarang, saudara. Saya tidak cari-cari loh. Tidak cari-cari. Beneran. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya sudah bilang saya tidak pernah berjumpa dengan siapapun mereka. Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya. Iya. Kita bisa merasakan setiap hari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang maha kuasa itu. Iya. Karena gimana? Walaupun saya berjumpa dengan orang itu gitu. Mana saya ngerti bahasanya. Sama saudara. Mana kita pernah berjumpa dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Yesus yang dulu. Mana pernah kita jumpa? Ya pernah kan? Tapi saudara, bukankah kita seperti jumpa dengan mereka? Bukankah Tuhan Yesus itu ngajar kita sendiri? Sama dengan sekarang. Tuhan itu sendiri mengajari kita. Karena apa? Karena kita punya iman. Karena kita punya kerinduan. Karena kita haus dan lapar akan Dia setiap hari. Karena kita mau mempersekutukan firman-Nya, saudara. Setiap hari. Longgar, cek satu. Baik, pasti ujungnya sudah ini ya. Mati tadi itu ya soundnya. Baik. Sampai ketemu besok ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat pencerahan demi pencerahan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami. Bahkan hari ini hidupmu berlimpah-limpah bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kota kami, pekerjaan kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa berubah oleh karena Engkau telah menjejakkan kakimu di atas muka bumi ini. Dan kami boleh melihat Engkau makin jelas setiap hari. Kami bersyukur Engkau terus menuntun dan membimbing kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan.